Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan untuk cinta sejatinya dari masa sekolah sampai menikah. Simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Aulia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang tenang di sekolah akan terusik oleh seorang bernama Raka. Baginya, dunia yang paling aman adalah dunia yang tenang, tanpa gangguan, tanpa suara bising yang mengganggu pikirannya. Namun, semua berubah ketika guru biologi menunjuknya untuk bekerja sama dengan Raka, cowok paling populer, paling banyak bicara, dan paling sering membuat kehebohan di sekolah. Pertemuan pertama mereka dalam proyek itu berakhir dengan perdebatan. Aulia ingin menyelesaikan penelitian secepat mungkin, sementara Raka merasa semuanya bisa dilakukan dengan santai. "Kamu terlalu tegang," ujar Raka sambil bersandar di kursinya. "Dan kamu terlalu seenaknya," balas Aulia ketus. Tapi anehnya, di balik setiap perdebatan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati mereka, sesuatu yang belum bisa mereka pahami. Suatu hari hujan deras turun tanpa peringatan saat mereka sedang berdiskusi di kantin sekolah. Aulia, yang selalu membawa payung, tanpa berpikir panjang menyodorkannya kepada Raka. "Pakai ini, aku bisa menunggu sampai hujan reda," ucapnya singkat. Raka terkejut. Itu pertama kalinya Aulia menunjukkan perhatian padanya. Ia menolak, tetapi Aulia memaksa. Pada akhirnya, mereka berdua terjebak di bawah satu payung kecil, berjalan perlahan di bawah rintik hujan. Dalam diam, Raka mencuri pandang ke arah Aulia yang tampak serius menatap jalan. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Sejak hari hujan itu, ada sesuatu yang berubah di antara Aulia dan Raka. Mereka tidak lagi bertengkar setiap kali berdiskusi, meskipun perbedaan mereka masih jelas terlihat. Raka mulai lebih serius mendengar ide-ide Aulia, sementara Aulia sesekali membiarkan Raka mengajak jeda dengan bercanda. Suatu hari, saat mereka harus melakukan penelitian di luar sekolah, Aulia tiba-tiba pingsan di depan laboratorium. Raka yang kebetulan ada di sana, tanpa pikir panjang menggendongnya ke UKS. Jantungnya berdebar saat ia merasakan betapa ringan tubuh Aulia dalam pelukannya, betapa pucat wajah gadis itu di bawah lampu ruangan. Ketika Aulia sadar, ia terkejut melihat Raka duduk di sampingnya dengan ekspresi cemas. Sejak kejadian itu, Raka tanpa sadar mulai menjaga Aulia. Ia akan memastikan gadis itu makan tepat waktu, bahkan sesekali membawakannya roti saat mereka belajar bersama. Awalnya, Aulia merasa terganggu, tetapi perlahan-lahan, ia terbiasa dengan perhatian kecil yang diberikan Raka. Tanpa ia sadari, keberadaan Raka mulai menjadi bagian penting dalam hari-harinya. Ketika Raka tidak hadir di kelas karena sakit, Aulia gelisah. Di sisi lain, Raka juga mulai merasakan hal yang sama. Ia yang biasanya mudah dekat dengan banyak orang, mulai menyadari bahwa hanya bersama Aulia, ia bisa merasakan ketenangan yang berbeda. Namun, sebelum mereka bisa memahami perasaan masing-masing, sebuah insiden terjadi. Salah satu teman Raka mulai menggoda mereka, mengatakan bahwa Aulia tidak akan pernah cocok dengan Raka yang terlalu bebas. "Kamu pikir dia suka sama kamu? Dia bahkan gak pernah tertawa lepas di dekatmu, Rak," ucap temannya sambil tertawa. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan yang menyakitkan. Sejak ucapan teman Raka itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia mulai meragukan apa yang selama ini ia yakini. Benarkah Aulia juga memiliki perasaan yang sama? Ataukah selama ini ia hanya berkhayal? Raka mulai mengamati setiap gerak-gerik Aulia lebih dalam, mencoba mencari tanda-tanda yang mungkin selama ini terlewat. Aulia pun mengalami kegelisahan yang sama. Setelah insiden di depan rumah Raka, ia mulai menghindari perasaan aneh yang berkembang dalam dirinya. Setiap kali ia bertemu Raka, jantungnya berdegup lebih cepat, tetapi ia menolak untuk mengakuinya. Ia takut kalau yang ia rasakan hanyalah sesaat, takut kalau semua ini hanya akan membuat segalanya menjadi rumit. Kelulusan tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Aulia diterima di universitas impiannya di luar kota, sementara Raka memilih untuk berkuliah di Jakarta, tetap dekat dengan keluarganya. Kabar itu seharusnya menjadi kebahagiaan,
Tetapi bagi mereka, itu justru menjadi pukulan berat. Raka ingin Aulia mengejar impiannya, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiran gadis itu di dekatnya. Jadi, kita harus berpisah. Suara Raka terdengar bergetar saat mereka bertemu di taman sekolah, tempat yang selama ini menjadi saksi perjalanan mereka. Aulia menunduk, tidak berani menatap mata Raka. Aku nggak tahu, Rak, aku takut. Matanya mulai memanas, tetapi ia menahan air matanya sekuat tenaga. Raka tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa hancur. Kita nggak harus berpisah, Lia. Kita bisa mencoba, menjalani ini, katanya penuh harap. Aulia mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan mata penuh keraguan. Kamu yakin, jarak, waktu, semuanya akan berubah, Rak? Raka menghela napas, lalu menggenggam tangan Aulia dengan lembut. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada takut menghadapi semua ini. Aulia akhirnya menangis di pelukan Raka. Ia ingin percaya, ingin mencoba. Hari perpisahan pun tiba, dan Raka mengantar Aulia ke stasiun dengan hati yang berat. Saat kereta mulai bergerak, Aulia melambaikan tangan dengan senyum penuh air mata. Raka menatapnya sampai bayangannya menghilang di kejauhan. Namun, kenyataan tidak pernah seindah yang mereka bayangkan. Seiring berjalannya waktu, kesibukan mulai menguji hubungan mereka. Telepon dan pesan yang dulu terasa hangat, perlahan mulai berkurang. Kita baik-baik saja, kan? Tanya Raka suatu malam di telepon. Aulia terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, aku nggak tahu, Rak. Jawaban itu sama seperti dulu, penuh kebimbangan. Hubungan Aulia dan Raka terus diuji oleh jarak dan waktu. Semakin hari, kesibukan mereka semakin menyita perhatian, hingga komunikasi yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Raka masih berusaha, mengirim pesan setiap pagi, menelepon setiap malam, tetapi balasan Aulia semakin jarang, sampai akhirnya, pada suatu malam, telepon Raka berdering dengan suara yang selama ini ia rindukan. Aku butuh waktu, Rak. Suara Aulia terdengar lelah di seberang sana. Hati Raka mencelos, ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan berujung. Maksud kamu? Tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebaknya. Aulia terdiam sesaat sebelum akhirnya berbisik, aku nggak tahu apakah aku bisa menjalani ini lebih lama. Aku takut kita hanya bertahan karena kita terbiasa, bukan karena kita benar-benar masih bersama. Kalau aku bilang aku masih ingin bertahan, apa itu cukup untuk kamu? Di ujung telepon, Aulia menangis pelan. Ia tidak pernah ingin menyakiti Raka, tetapi ia juga tidak ingin membohongi perasaannya sendiri. Aku takut kita menyakiti diri kita sendiri dengan terus memaksa, jawabnya dengan suara gemetar. Raka mengusap wajahnya, berusaha menahan emosi yang meluap. Kalau itu yang kamu mau, katanya lirih, aku nggak akan memaksa. Mereka mengakhiri panggilan itu tanpa kata perpisahan. 5 tahun setelah perpisahan mereka, Aulia kembali ke Jakarta untuk sebuah acara reuni. Ia tidak tahu apakah Raka akan datang, tetapi hatinya berharap. Saat ia melangkah masuk ke halaman sekolah, semua kenangan itu kembali menyerangnya. Tawa Raka, genggaman tangannya, janji yang dulu pernah mereka buat. Dan di sanalah, di tempat yang sama di mana Raka dulu mengungkapkan perasaannya, ia melihatnya. Raka berdiri di bawah pohon besar itu, menatapnya dengan senyum yang masih sama. Dengan langkah gemetar, Aulia mendekat, dan sebelum ia sempat mengatakan apapun, Raka berbicara lebih dulu. Aku masih di sini, Lia, katanya dengan suara penuh keyakinan. Aulia menahan air matanya, lalu dengan suara bergetar, ia menjawab, aku juga masih di sini. Dan di sanalah, di bawah langit senja yang sama seperti dulu, mereka kembali menemukan satu sama lain, bukan sebagai masa lalu, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya mereka yakini sebagai rumah. Terima kasih sudah menyaksikan kisah cinta di sekolah yang berakhir di pelaminan ini. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan menghadirkan kenangan manis bagi kalian yang pernah merasakan cinta pertama di sekolah. Jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.